Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semua? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran kali ini, Umi ingin menyampaikan tentang infak. Anak Umi sudah pernah mendengar tentang infak? Apa itu infak? Iya. Di sini kita akan mempelajari bab 2 tentang infak. Yang pertama adalah pengertian infak, kedua dalil infak, tiga ketentuan infak, dan keempat tata cara infak. Mari kita bahas satu persatu. Satu, pengertian infak. Infak menurut bahasa. Kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu anfaqo. Menurut bahasa berarti membelanjakan atau menafkahkan. Infak menurut istilah berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Infak sifatnya khusus karena harta yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan keagamaan. Misal pembangunan masjid, mushola, dan lain-lain. Jadi, menurut pengertian infak ini, infak itu berarti menafkahkan atau mengeluarkan harta atau membelanjakan sebagian harta di jalan Allah untuk kepentingan yang baik. Selanjutnya, infak juga merupakan anjuran agama Islam dan buktinya adalah adanya dalil yang menganjurkan kita untuk berinfak. Dalil tentang infak terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dari dalil tentang infak ini sudah jelas bahwasannya infak itu dianjurkan untuk setiap orang, bukan hanya untuk orang yang dalam keadaan lapang atau mampu, tapi juga bisa dilaksanakan oleh orang yang dalam keadaan sempit atau tidak mampu dan kurang mampu. Selanjutnya, infak mempunyai hukum yang harus kita perhatikan. Hukum memberikan infak. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar apa yang kita berikan kepada orang lain merupakan sesuatu yang baik. Nah, disinilah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Untuk mengetahui lebih jelas, mari kita pelajari macam-macam hukum infak sebagai berikut. A. Wajib infak. Membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Maksud wajib infak di sini, yang namanya wajib berarti tidak boleh kita tinggalkan. Jika kita tinggalkan, maka kita terkena dosa. Yang pertama, yang infak menjadi hukum wajib di sini adalah membayar zakat. Jadi membayar zakat itu merupakan infak, tapi infak wajib yang tidak boleh tidak dilaksanakan oleh orang muslim. Yang kedua, membayar mahar pengantin. Apa itu mahar pengantin? Mahar pengantin adalah sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri. Yang ketiga, menafkahi istri. Menafkahi istri, seorang suami juga merupakan kewajibannya dalam menafkahi istri. Jika ada suami yang tidak menafkahi istri, maka suami tersebut dapat mendapatkan dosa. Apalagi selanjutnya menafkahi istri yang ditalak. Jadi jika ada istri yang ditalak oleh seorang suami, maka nafkahnya juga itu wajib jadi tanggungan suami selagi masih dalam keadaan iddah. Selanjutnya yang B, infak sunnah. Infak sunnah maksudnya
berpahala jika kita kerjakan, namun tidak berdosa jika kita tinggalkan. Yang pertama, infak untuk perjuangan di jalan Allah. Yang kedua, infak untuk kepentingan umum. Yang ketiga, infak untuk menolong musibah dan lain-lain. Jadi pada infak sunnah ini nak, jika kita mengerjakannya mendapat pahala, jika kita tidak mampu melaksanakan infak sunnah ini, maka tidak mendapatkan dosa. Selanjutnya infak mubah. Apa itu infak mubah? Infak mubah di sini adalah infak yang boleh kita kerjakan dan boleh tidak kita kerjakan. Tidak ada hukum di sini nak. Apa contohnya? Hadiah, hibah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah infak haram. Apa itu infak haram? Yang dimaksud dengan infak haram di sini adalah infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. Jadi infaknya itu bukan karena Allah. Misalnya ada orang yang berinfak, tapi dia berinfak pada toko perjudian, atau berinfak untuk gereja, atau berinfak untuk yang tidak ada baiknya, maka itu termasuk infak yang hukumnya haram. Walaupun dia membantu, bukannya mendapat pahala, malah dia mendapatkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang kedua yaitu tentang rukun infak. Rukun infak ini nak, yang pertama adalah pemberi infak. Jadi infak itu bisa terjadi jika ada pemberi infak atau munfik. Yang kedua, harus ada penerima infak atau munfik lahu. Yang ketiga, ada barang yang diinfakkan. Yang keempat, penyerahan atau ijab dan kabul. Jadi terjadinya infak itu apabila ada si pemberi infak, penerima infak, barang yang diinfakkan, dan serta ijab kabul pada kegiatan infak tersebut. Selanjutnya syarat infak. Jadi untuk berinfak pun kita mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan umat Islam, yang telah ditentukan agama Islam. Apa itu? Syarat infak untuk munfik. Munfik tadi anak Umi masih ingat kan? Yang memberi infak. Apa? Yang pertama syarat untuk yang memberi infak, orang yang memiliki harta lebih. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Yang keempat, tidak menyakiti hati orang yang menerimanya. Jadi kalau kita punya harta berlebih, kita bisa berinfak. Dan ikhlas, jangan menyebutkan, oh aku infak loh ke si Polan, aku infak loh ke sekolah itu. Karena aku infak, mereka jadi bisa lebih baik. Tidak boleh ya nak, itu namanya kita menyebut-nyebut infak yang telah kita berikan. Berarti kita termasuk orang yang tidak ikhlas dalam berinfak. Kita termasuk orang yang ria dalam beribadah. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, infak juga memiliki cara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara infak tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik tata cara bagi pemberi infak maupun penerima infak. Karena infak merupakan pembuatan yang terpuji dan banyak keutamaannya. Sedangkan infak yang sangat bermanfaat dan mempunyai manfaat terus-menerus adalah amal jariyah yang berupa tanah atau bangunan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Misalnya seperti madrasah, sekolah, masjid, mushola, rumah sakit, dan jalan, serta kepentingan lain di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita pelajari dengan baik tata cara berinfak dengan benar. Tata cara yang pertama yaitu golongan penerima infak. Jadi tidak sembarangan nak. Untuk penerima infak juga ada aturannya atau tata caranya yang telah dianjurkan oleh agama kita. Yang pertama yang bisa kita berikan infak adalah orang tua.
Iya, orang tua di sini maksudnya adalah orang yang sudah usia lanjut, yang mungkin dia sudah tidak bisa bekerja untuk memenuhi kehidupannya karena faktor usia dan kesehatannya. Yang kedua, saudara terdekat atau keluarga. Jadi kalau kita ingin berinfak, coba kita perhatikan saudara terdekat kita atau keluarga kita. Ada enggak keluarga kita yang lebih membutuhkan? Jangan kita infak jauh-jauh ke sana kemari, keluar kota atau kemana, sementara orang terdekat kita juga membutuhkan bantuan dari kita. Selanjutnya yaitu infak anak yatim. Anak yatim juga sangat perlu kita memberikan infak. Kenapa? Karena anak yatim itu sudah tidak ada lagi yang menafkahinya. Karena anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah atau anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi sangat penting untuk kita berinfak kepada anak yatim. Selanjutnya fakir miskin. Fakir miskin itu adalah orang yang hidupnya serba kekurangan, yang makannya pas-pasan bahkan kekurangan. Selanjutnya adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Jadi orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dia juga boleh menerima infak. Selanjutnya adalah golongan orang yang tidak berhak menerima infak. Nah, di sini dijelaskan ini, siapa sih yang tidak boleh menerima infak? Yang pertama orang kaya. Jadi tidak boleh ya nak ya, orang kaya tidak boleh kita berinfak. Yang kedua, orang yang masih mampu bekerja, masih sehat, kita berinfak itu tidak boleh, tidak ada pahalanya. Lalu yang kita berikan infak orang non-muslim yang memusuhi Islam tidak boleh. Lalu orang murtad juga tidak boleh kita berikan infak. Dan satu lagi, pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Jadi kalau kita ingin berinfak, saya ingin berinfak di suatu tempat sana, padahal sudah mewah, tinggal renovasi, itu tidak perlu. Tidak ada hukumnya, tidak baik, tidak ada pahalanya. Atau adapun pahalanya, lebih baik kita berinfak di tempat yang memang belum ada atau memang tempat yang sangat rusak yang perlu bantuan kita. Selanjutnya adalah syarat barang yang diinfakkan. Jadi untuk menginfakkan barang itu bukan asal-asalan, asal memberi, bukan, ada syaratnya. Apa? Yang pertama yang boleh kita infakkan adalah harta yang boleh dibelanjakan. Maksudnya harta yang kita berikan itu berharga, bukan hanya barang-barang yang tidak berharga yang kita kasihkan. Yang kedua, terpilih. Yang ketiga, harta yang diperjualbelikan. Jadi barang yang kita infakkan itu bisa diperjualbelikan, bisa dijual, bisa juga dibelikan. Selanjutnya, orang yang sah pemiliknya. Jadi barang itu sah pemilik orang yang memberikan infak. Tidak boleh punya si A diinfakkan oleh si B. Tidak boleh ya nak. Itu namanya bukan pemilik sahnya. Lalu sah menerimanya. Yang menerima juga harus sah. Tidak boleh diwakil-wakilkan tanpa adanya pengganti. Setelah kita mempelajari infak ini kenapa sih agama Islam selalu menganjurkan kita berinfak? Padahal kita dalam keadaan sempit, karena begitu banyak manfaat dari berinfak ini. Salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti ketakwaan, sebagai bekal di akhirat. Jadi kalau kita berinfak, tandanya kita taat kepada Allah. Yang kedua, melatih kepedulian sosial. Dengan kita berinfak, hablum minanas kita, hubungan sosial kita dengan sesama manusia akan lebih erat. Jadi tidak ada lagi antara si kaya dan si kaya, si miskin dan si miskin. Dengan adanya infak ini, si kaya berinteraksi dengan si miskin. Si kaya memberi, si miskin menerima, maka hubungan sosial pun akan terjadi menjadi erat. Selanjutnya, ikut meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Ya, dengan berinfak, maka orang yang kesusahan akan merasa terbantu atas apa yang kita berikan.
dan dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan sosial, serta dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Jadi nak, begitu besar manfaat infak sehingga Allah menganjurkan kita berinfak, terutama berinfak dalam kebaikan. Mungkin ini aja yang Umi sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan bisa menjadi kebaikan untuk kita semua. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pelajaran selanjutnya. Lebih dan kurang Umi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.